Rizki yang terakhir, yang ke-8, yaitu rizqus sa'yi. Kita mendapatkan tambahan rizki karena kita berusaha keras. Ini juga jadi rizki yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa an laisa insani illa ma sa'a, bahwa apa-apa yang didapati oleh manusia itu juga ada kontribusi dari usahanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum ini Allah gunakan, hukum kausalitas itu ada, walaupun hakikatnya dari Ar-Razzaq. Ada ulama bernama Al-Hubaisy, Al-Imam Al-Hubaisy. Al-Imam Al-Hubaisy mengarang satu kitab yang di dalam kitab tersebut beliau membahas bahwa para nabi pun memiliki profesi. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya punya profesi, punya usaha. Nah, profesi-profesi ini walaupun kecil tapi tetap harus ada, karena dia akan masuk kepada rizqus sa'i, bahwa usaha itu mendatangkan berkah dibanding meminta-minta. Oleh sebab itu ada hadis Nabi katakan, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beliau mengarang kitab yang sangat indah, sangat bagus pembahasannya tentang masalah keberkahan di dalam usaha dan gerak, berjudul Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah, nama kitabnya. Itu membahas tentang rizqus sa'yi, rizki karena sebab usaha. Saya baca dalam satu risalah, satu kitab, ini juga rizki bagi kita yang ingin usaha kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita diberkahi oleh Allah, rizki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan. Saya baca dalam kitab berjudul Al-Fawaid Al-Thaminah, Al-Fawaid Al-Thaminah. Ini kitab karya Al-Habib Muhammad ibn Salim ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi ayahnya Habib Umar itu mufti kota Tarim. Beliau syahid fisabilillah. Beliau syahid fisabilillah. Jadi beliau ini waktu solat Jumat bersama Habib Umar masih anak-anak, dibawa di masjid yang ada di kota Tarim. Mungkin beliau juga sebagai khotib, sebagai imam. Selesai daripada pelaksanaan sholat Jumat, beliau keluar dari masjid. Ternyata sudah dijemput oleh komunis, karena di masa itu mereka juga ada komunis yang menganiaya para ulama. Karena memang musuh utamanya komunis adalah para ulama. Komunis sudah jemput dengan mobil. Habib Umar masih anak-anak. Kemudian Al-Habib Muhammad menyerahkan sorbannya, ridanya kepada Al-Habib Umar, mengatakan kurang lebih ucapannya, wahai anak, nanti kalau abah tidak kembali lagi, engkau silakan pulang ke rumah. Jadi sementara engkau tunggu di sini. Tapi kalau engkau menunggu abah tidak kembali lagi dalam waktu yang cukup lama, silakan engkau kembali pulang. Maka dibawa oleh komunis. Ketika dibawa pergi, Habib Umar menunggu cukup lama, beberapa jam. Akhirnya beliau kembali pulang ke rumah, mengabarkan kepada ibundanya. Ternyata itulah hari terakhir Habib Umar bersama ayahnya Al-Habib Muhammad. Dan sampai hari ini entah kemana informasi tentang jenazah beliau itu. Padahal ini ulama besar. Beliau punya kitab-kitab. Seandainya peristiwa itu tidak terjadi, bukan kita berandai-andai karena tidak terima takdir, tidak. Hanya satu ibrah, seandainya beliau waktu itu, karena usianya tidak terlalu tua waktu itu, masih muda, sudah dibawa oleh komunis dan pada waktu itu tidak kembali lagi. Itu sudah memiliki karya-karya kitab yang luar biasa.
yang bermanfaat bagi umat. Bagaimana kalau diberikan kesempatan usia lebih panjang pada waktu itu? Pasti banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa sampai kepada kita. Itu. Dan beliau sempat ziarah ke India. Beliau sempat bertemu dengan pengarang kitab Hayatus Sahabah, Syekh Kandahlawi. Pengarang kitab Hayatus Sahabah. Syekh Kandahlawi ketika bertemu dengan Al-Habib Muhammad, beliau sambut Habib Muhammad. Pada waktu yang sama juga pada waktu itu beliau sedang menyusun kitab berjudul Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Karena datangnya Habib Muhammad, beliau ingin mengambil kehormatan untuk kitabnya dikoreksi oleh Habib Muhammad. Kemudian daftar isinya disusun oleh Habib Muhammad. Dan itu dilakukan oleh Al-Habib Muhammad. Disusun daftar isinya, kemudian dicetak, disebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, daftar isi dari kitab Hayatus Sahabat itu adalah susunannya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz.